Jadi kalau Rasulullah sendiri, kalau Rasulullah ya, tarawehnya itu mulai ba'da sholat Isya itu sampai menjelang subuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, mustami'in, mustami'at, sahabat Bima Sakti rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berijtimaiyah melalui podcast Bima Sakti, bincang manfaat satukan hati fi kauniyah sihah wal afiyah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bima Sakti rahimakumullah, podcast hari ini akan mengangkat tema sejarah dan pentingnya sholat tarawih. Tentu yang hadir pada kegiatan hari ini beliau Al-Ustadz Muhammad Mas'ud SAG, penyuluh agama Islam yang bertempat tugas di KUA Rowo Kangkung. Sehat, Gus? Alhamdulillah, barokah doa semuanya diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, sahabat Bima Sakti rahimakumullah, mari kita awali terlebih dahulu acara ini dengan pembacaan kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini membawa barokah dan manfaat. Amin. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila abina wa ummina wa masyayikhina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih kami sampaikan sahabat Bima Sakti rahimakumullah, spesial Ramadan tahun 1446 Hijriah. Sekali lagi tema yang akan dibahas pada pagi hari ini, sejarah dan pentingnya sholat tarawih. Gus, berbicara dengan sejarah sholat tarawih, gimana sejarah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya juga menyapa para pemirsa di channel podcast Bima Sakti Kemenak Kabupaten Lumajang. Terima kasih, kami telah diantarkan untuk masuk sebuah tema yang sangat menarik dan spesifik di bulan puasa ini, karena tidak ada ibadah yang lebih semarak di bulan puasa ini ya kecuali taraweh. Bahkan pernah saya jumpai ada seorang Nasrani, dia melihat taraweh kok rame, kok semarak. Kapan-kapan kalau saya punya acara, saya ingin nanggap taraweh. Taraweh mau ditanggap karena semarak. Menarik rupanya. Menarik bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga mencuri perhatian agama lain. Dan ini Indonesia, moderasi beragama itu kita saling melirik, melihat peribadatan orang lain tanpa mengganggu dan mencampurinya. Dan taraweh ini hanya digelar dalam bulan Ramadan saja, tidak ada taraweh di luar bulan Ramadan. Kalau tadi saya diarahkan kepada sebuah tema sejarah.
bagaimana sebenarnya tarawih ini bermula hadir dalam sebuah ritual ibadah sholat khususnya yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Baik, kalau kita melihat sejarah, Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan ibadah taraweh itu tepatnya di tahun kedua ketika hijrah, terhitung mulai hijrah, artinya tahun 2 Hijriah. Berarti di Madinah ya? Di Madinah. Peristiwa itu dilakukan di Madinah. Kalau di Mekah beliau konsentrasi lebih banyak ke persoalan akidah, perjuangan mengenalkan akidah. Tapi peribadatan itu lebih banyak itu terkonstruksi itu ada di Madinah. Nah, pada tahun kedua bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sempat melaksanakan sholat sunnah dengan 2 kali salam di Masjid Nabawi. Dilakukan di situ. Mengetahui Rasulullah ini sholat, maka sahabat itu turut serta di belakangnya, mengikuti. Yang jelas di awal itu tidak ada sebutan, artinya ini sholat apa ya sama-sama belum tahu, tapi Rasulullah sholat sunnah. Rupa-rupanya ada semangat untuk menghidupkan malam Ramadan ketika itu. Nah, setelah dilaksanakan pada malam pertama itu, rupa-rupanya para sahabat ini sempat menunggu-nunggu di malam kedua. Ternyata betul, Rasulullah melakukan lagi sholat sebagaimana malam sebelumnya, sholat sunnah lagi. Tambah banyak mungkin. Nah, tentunya ini menjadi viral. Para sahabat ini menjadi tertarik dan berbondong-bondong dan banyak yang mengikuti. Sehingga pada hari ketiga ini semakin membludak para peserta yang ingin mengikuti sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan ini. Masih belum tahu kalau itu sholat sunnah tarawih. Nah, ini rupa-rupanya mulai dikenalkan oleh Rasulullah bahwa ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang dilakukan di malam bulan Ramadan. Tapi pada malam ketiga, Rasulullah ini tidak terlihat keluar rumah untuk menuju ke masjid. Artinya tidak melakukan sholat sunnah itu di dalam masjid sebagaimana malam-malam sebelumnya, 2 malam sebelumnya. Maka sahabat sambil menunggu dan bertanya-tanya, kemana Rasulullah? Ya, akhirnya apa yang pernah dilakukan Rasulullah dalam 2 malam ini dilanjutkan sendiri oleh para sahabat. Nah, Rasulullah kemudian memberikan semangat, memberikan support ya kepada para sahabat dengan dawuh beliau, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban hufirolahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan, artinya menghidupkan bulan Ramadan, artinya di malam bulan Ramadan itu melaksanakan, memakmurkan dengan sholat, ya sholat taraweh maksudnya, imanan dengan didasari rasa iman, wahtisaban, ikhtisab itu tidak ada harapan apapun, tidak mengharap apapun kecuali murni ridho Allah yang diharapkan. Orang yang didasarkan dengan iman dan hanya mengharapkan ridhonya Allah, dawuhnya Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa yang telah lampau. Orang yang memakmurkan malam Ramadan dengan sholat taraweh tersebut. Dengan dawuh ini, maka sahabat ini semakin semangat, dan rupa-rupanya ini terus dilakukan oleh para sahabat
tanpa kehadiran Rasulullah di masjid. Nah, kenapa Rasulullah kok hanya mengambil 2 malam, kok tidak menyertai tiap malam ketika itu? Nah, inilah rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Karena begini, Rasul tahu diri, sadar bahwa dirinya seorang Rasul itu adalah syari. Syari itu menjadi sumber hukum. Jadi apa yang beliau perbuat ini berkonsekuensi hukum. Beda dengan kita. Perbuatan kita ini campur baur. Wajib ya dilakukan, makruh dilakukan, mubah bisa jadi. Terkadang yang haram itu terkadang juga kita kadang-kadang juga terjebak di situ. Kalau Rasul itu tidak boleh melakukan sembarangan. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu ya wajib, ya sunnah. Yang dilakukan akan menjadi konsekuensi hukum itu. Karena itu ketika Rasulullah ini mengambil kebijakan untuk tidak turut hadir langsung di masjid, tapi beliau menurut riwayat Sayyidah Aisyah, beliau tetap melaksanakan sholat sunnah, ya sholat sunnah taraweh ini dilakukan Rasulullah di dalamnya sendiri, tidak keluar. Kenapa beliau kok tidak memandu di luar, di masjid yang dimakmumi oleh para sahabat semuanya? Beliau mengantisipasi, khawatir kalau sahabat berpersepsi, punya asumsi bahwa sholat ini wajib. Karena Rasulullah serius dan istiqomah di situ. Nah, khawatir juga Allah juga akan mewajibkan itu. Nah, mengantisipasi itu, dan Rasulullah tahu situasi kondisi para sahabat. Ini kalau saya istiqomahkan, mimpin di masjid, kemudian menjadi kewajiban, iya sahabat, itu loh. Lah nanti umat-umatku berikutnya apakah mampu menjalankan sholat taraweh? Dan ternyata sekarang juga terbukti, ini sudah masuk malam ke-9, ke-10, artinya sudah sepertiga pertama sudah kita lewati, menjelang masuk ke sepertiga kedua, ini sudah bisa kita lihat banyak kemajuan. Banyak kemajuan sudah. Softnya. Ini ada seleksi alam. Siapa yang benar-benar imanan wahtisaban, ini akan terseleksi. Dan disitulah rupa-rupanya Rasulullah ini sudah mengetahui itu, mengantisipasi itu, sehingga umpama diwajibkan, berapa banyak umat Islam yang berdosa karena tidak ikut sholat taraweh. Untungnya Rasulullah ini tidak mewajibkan, mengantisipasi itu dengan mencukupkan hanya 2 malam saja sebagai contoh, sebagai uswah, contoh, kemudian dilanjutkanlah oleh sahabat. Nah, intinya semangatnya adalah qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu sebenarnya tahajud itu salah satunya. Tahajud itu termasuk qiyamul lail. Sholat witir termasuk qiyamul lail. Sholat ba'dal isya. Ba'dal isya itu termasuk ya qiyamul lail. Tapi sholat rawatib ya. Saya pikir sholat yang qiyamul lail itu di lain sholat rawatib itu, karena itu gandengannya dengan sholat fardunya. Di luar itu, sholat sunnah yang dilakukan di malam hari itu tergolong qiyamul lail, termasuk sholat tahajud. Karena itu terkadang umat menjadi rancu perbedaan antara tahajud dengan qiyamul lail. Kalau tahajud itu bagian dari qiyamul lail, tapi kalau qiyamul lail belum tentu tahajud, karena syarat tahajud itu harus tidur dulu. Kalau taraweh tidak harus tidur dulu. Jadi sholat sunnah yang dilakukan tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu, itu tidak bisa disebut tahajud. Nah, disinilah ada formulasi namanya ibadah, namanya taraweh ini, yang sampai sekarang ini terabadikan dan menjadi hal yang menarik untuk konsolidasi umat Islam dalam beribadah kepada Allah. Saya pikir itu sebagai pengantar membedah
sejarah taraweh. Ini gini Buya, ada sebagian orang itu berpendapat kalau sholat sunat taraweh dilakukan sebelum sholat sunat ba'diyah dan isya atau sunat rawatib, itu katanya ibaratkan apa ya istilahnya orang Madura itu Gus, mele buter muang tumpeng gitu Gus istilahnya. Gus. Itu gimana menurut panjenengan? Iya, jadi sholat taraweh itu sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan yang waktunya itu setelah sholat isya dan ya setelah sholat sunnah ba'diyah isya itu baru sholat taraweh. Kalau belum sholat isya ya jangan taraweh dulu. Yang wajib dulu dilakukan, kemudian sholat ba'diyahnya. Terkadang ada juga orang yang meninggalkan ba'diyah sholat isya, ba'diyah isya. Terkadang ba'diyah isya itu termasuk sunnah muakkad, Kemudian sholat taraweh itu juga sama, sunnah muakkadah. Tapi sebaiknya melaksanakan sholat taraweh itu jangan meninggalkan sholat qobliyah, ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu laksanakan, itu afdol, ya utama itu. Termasuk sholat sunat muakkad yang gitu. Iya, muakkad. Untuk sholat tarawih sendiri itu statusnya apa, muakkad atau gimana Gus? Termasuk muakkadah, terpentingkan itu, termasuk dipentingkan sholat sunat tarawih itu. Ini menunjukkan keseriusan para sahabat ya. Kalau Rasulullah saya terangkan tadi sudah. Nah sekarang para sahabat itu juga demikian, begitu serius dan semangat, apalagi dimotivasi dengan dawuhnya Rasulullah mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban tadi itu, sehingga semangat tiap malam. Bahkan ada gambaran saking semangatnya sholat taraweh, ada sahabat itu kalau berdiri di masjid itu ada yang membentangkan seperti tampar atau kawat gitu ya, dibentangkan untuk apa? Untuk sandaran ketika berdiri. Jadi kalau Rasulullah sendiri, kalau Rasulullah ya, tarawehnya itu mulai ba'da sholat isya itu sampai menjelang subuh. Itu Rasulullah. Karena itu wajar kalau kaki beliau itu sampai bengkak gitu loh. Sahabat-sahabat itu begitu semangatnya sampai begitu. Jadi taraweh itu sampai memperjuangkan diri, semangat begitu itu, sampai ada yang membentangkan tampar untuk kuatnya berdiri sambil nyandar saking pinginnya sambil berdiri ketika itu gambaran betapa semangatnya para sahabat. Nah, ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah, kebiasaan sholat tarawih ini terus berlangsung, tapi dilihat di situ itu berjamaah itu ada kelompok-kelompok kecil-kecil itu berjamaah. Ada yang imami, kelompok sini jamaah, kelompok sana berjamaah, dan variatif, jumlah rakaatnya variatif. Memang Rasulullah tidak menentukan itu. Nah, tibalah sampai sepeninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam pemerintahan 2 tahun itu dilanjutkan Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini seorang khalifah yang kreatif, yang peka terhadap situasi itu. Beliau lihat, ini sahabat-sahabat ini kok sholatnya berjamaah berkelompok-kelompok. Beliau punya ide, punya inisiatif, bagaimana sekiranya kalau ini saya satukan dengan satu imam, semuanya bermakmum, betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa kompaknya umat Islam ketika ini bisa disatukan. Maka ide inilah yang termasuk yang paling disukai oleh Sayyidina Umar. Jadi dawuhnya beliau ini, bid'ah inilah bid'ah yang paling baik katanya, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar melakukan inovasi itu, akhirnya disatukanlah semua sahabat untuk sholat berjamaah dengan satu imam. Jadi tersentral dengan satu imam, tidak lagi kelompok kecil-kecil. Berapa jumlah rokaatnya?
Sayyidina Umar menentukan 20 rakaat. Artinya salam 10 kali berarti. Iya, iya. Dan inilah yang kenapa kok ambil 20? Karena Sayyidina Umar ini sudah mempertimbangkan. Karena para sahabat itu bermacam-macam. Ada sholat yang rokaatnya itu sampai 36 rokaat. Ada yang sekian puluh rokaat, berbagai macam. Sehingga cari yang standar, yang sekiranya semuanya bisa mengikuti. Maka diputuskanlah jumlah rokaat sholat taraweh itu 20 rokaat. Ditambah witir 3, sehingga menjadi 23 rokaat. Dan formulasi ini sampai sekarang dipertahankan oleh umat Islam mayoritas di dunia ini. Meskipun ada yang sebagian itu rokaatnya tidak sampai 20 rokaat gitu. Ya, tapi ya tidak ada persoalan. Jangankan yang 20 dirubah jadi 5 rokaat, jadi 6 rokaat, 8 rokaat. Wong enggak terawih aja enggak apa-apa gitu lah. Seperti sholat aja kan ya. Iya betul. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik itu mungkin yang 20 dan Imam Hambali mungkin yang 8 ya, seperti itu. Nah. Iya. Terus Gus ya, terkait dengan sholat tarawih ini mungkin bisa digambarkan secara lugotan tuh apa istilah tarawih itu, Gus? Iya. Tarawih. Tarawah ya tarawih gitu lah. Tarawih itu bisa jadi dari kata roha yang artinya istirahat. Jadi antar sholat salam menuju ke rakaat berikutnya kita ada rehat lah, ada rehat sejenak. Karena itu dalam masa rehat itu kreativitas ulama itu ya, kreativitas ulama itu menyelai dengan Bilal. Terkadang macam-macam redaksinya. As-sholata sunatat tarawihi rakaataini jami'atan rahimakumullah. Terus al-khalifatul ula Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an ardoan radhiyallahu an, kan begitu kan? Itu kreativitas para ulama dan itu bagus. Saya katakan bagus. Selain mengisi masa rehat, terkadang ada yang mengisi dengan tasbih. Di tempat saya sendiri saya perintahkan Bilal saya baca tasbih 3 kali. Baru kemudian al-khalifatul ula, al-khalifatul tsaniyah dan seterusnya begitu. Kenapa kok pakai khalifah begitu? Ini juga sebagai komitmen kita sebagai umat Islam zaman sekarang ini. Dawuhnya Rasulullah itu yang katanya Islam ahlu sunnah wal jamaah itu ya ana alaihi washabi, dan saya dengan para sahabat. Sehingga kesunahan sholat 20 rakaat ketika sholat tarawih ini kan mengambil asarnya Sayyidina Umar dan seterusnya. Ini kita tidak meninggalkan para sahabat. Secara tidak langsung kita juga menjaga akidahnya para jamaah kita. Kita menyebutkan Sayyidina Abu Bakar tardoan radhiyallahu an, dia sebut Sayyidina Umar tardoan dijawab radhiyallahu an, sampai Sayyidina Ali begitu. Itu untuk apa? Untuk menegaskan bahwa 4 khalifah ini sama-sama dikenal dan diridhoi dan disenangi oleh umat Islam. Karena ada sebagian akidah yang tidak mau dengan para sahabat ini, bahkan melaknat. Nah, ini bahaya sekali. Ini merupakan sempalan-sempalan lah. Nah, karena itu jangan sampai di Nusantara ini umat Islam ini menjadi ideologi yang sempalan, artinya yang melaknat para sahabat tidak boleh. Karena itu aman Indonesia ini, masyarakat kita ini beragama ini dengan baik. Kenapa? Karena cinta damai, jelas Islamnya yang ahlus sunnah wal jamaah dengan mencintai 4 sahabat itu. Ini tarbiyah ya, pendidikan secara tidak langsung bagi umat Islam di Indonesia. Itu kreativitas ulama itu luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan di penghujung acara ini, mungkin keutamaan sholat tarawih bisa dijelaskan untuk sahabat-sahabat Bima Sakti. Baik,
tetap mengacu pada dawuh Rasulullah, mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka siapa orang yang bersemangat untuk menghidupkan malam Ramadan, salah satunya dengan qiyamul lail, sholat taraweh yang ditutup dengan sholat witir semacam itu, dan ini janjinya Allah lewat dawuhnya Rasulullah akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Maksud dosa yang telah lampau ini pun ulama ikhtilaf juga. Apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil saja gitu loh. Ada yang menyatakan dosa-dosa kecil, khusus dosa besar harus ditaubati khusus, ada yang begitu. Ada juga yang tidak membedakan antara dosa besar dan kecil. Yang jelas siapa sih manusia, umat ini yang tidak butuh ampunan Allah? Maka siapa yang butuh ampunan Allah, maka salah satu jalan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, sholat qiyamul lail, taraweh antara lain. Yang kedua, hikmah dari taraweh ini menjadi konsolidasi umat. Yang awalnya enggan naik langgar, naik musola, ikut jamaah, Ramadan taraweh naik dia, ikut, anak kecil diajak. Umat Islam pun menjadi syiar, ada syiar agama. Yang tadi saya katakan, sampai ada orang Nasrani mau punya hajat sampai pingin nanggap, yang ditangkap apa? Pingin nanggap taraweh. Kenapa? Ya karena tarawih itu kok semarak ini, kok rame, kok ditangkap. Nah ini contoh. Nah karena itu mumpung bulan Ramadan, jangan biarkan setiap malam lewat begitu saja, makmurkan dengan sholat taraweh, sholat witir, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka manakala kita istiqomah di situ, insya Allah, dan otomatis akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Bukan kita yang mencari Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar lah yang akan menemui kita dalam taraweh kita. Semoga istiqomah. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Tak terasa sudah cukup waktunya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, khususnya pada kegiatan podcast Bima Sakti ini. Maka dari itu kepada sahabat-sahabat Bima Sakti, habis sholat taraweh cari bubur hangat, yang cari namanya Bapak Semangat. Sahabat Bima Sakti, ayo tetap semangat, insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat. Al-Fakir Sahlan Jamil selaku host pada kegiatan hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin Gus ada closing statement yang sudah cukup tadi yang terakhir. Dari kami Al-Fakir, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.